Imaduddin Utsman Al-Bantani akan bertanggung jawab secara ilmiah dunyan wa ukhran bahwa Habib Ba'lawi itu bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mana? Nabi itu kakeknya siapa? Kakek aneh apa kakek ente? Nasab ente sudah putus. Jangan ngaku-ngaku turunan Nabi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polemik nasab Ba'lawi dan kebencian yang berlarut-larut. Awalnya, pro kontra nasab Ba'lawi berlangsung ilmiah, namun belakangan menjadi hasutan kebencian. Demi persatuan, kita perlu segera menyudahinya. Polemik pro kontra nasab Ba'lawi hingga hari ini tak menemui ujung. Pada mulanya polemik tersebut berlangsung ilmiah, namun semakin kesini berubah menjadi hasutan kebencian yang memecah belah. Masyarakat alih-alih memperoleh kebenaran, justru mereka termakan hasutan kebencian rasis, anti-habaib, yang memecah belah umat. Kita sudah yakin seyakin-yakinnya berdasarkan tes DNA dan sedon-donnya berdasarkan studi manuskrip, studi pustaka, baik pustaka kitab nasab maupun pustaka kitab sejarah, bahwa ente nasabnya putus. Kalau misalnya ada orang kita yang masih percaya sama nasab ente, ya silakan saja masing-masing. Tetapi kalau kita sudah kagak percaya, dan jangan sampai ada kata-kata yang tidak percaya dengan nasab kita nih, para Ba'lawi tidak akan dapat syafaat. Jika kita perhatikan, gerakan anti Ba'lawi yang dipelopori oleh Kiai Imaduddin Utsman dan para pendukungnya semakin terlihat ekstrim dan tidak ilmiah. Seperti terlihat dalam konten-konten media sosial seperti YouTube yang mereka sebarkan. Ditambah dengan bergabungnya Abuya Mama Gufron dengan segenap pengakuan kealiman dan kewaliannya, narasi anti Ba'lawi semakin jauh dari kata ilmiah dan kebenaran. Video-video yang tersebar memperlihatkan bagaimana ia dengan dialek bahasa Arab ataupun dengan bahasa Suryaninya yang aneh menyampaikan kebencian terhadap Habib Lutfi bin Yahya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim, wa muqdi inna rahmatankum, RT RW lurah camat bupati wali kota gubernur, wa muqdi inna rahmatan menteri Sepnek DPR MPR presiden wakil presiden panglima Kapolri, wa muqdi inna rahmatan rakyat-rakyat. Allah muqdi inna rahmatankum, Keraton Solo, Keraton Jogja, Keraton Cirebon, seluruh keraton dari Sabang sampai Merauke Indonesia. Al-Fatihah. Onengnya malaikat nukar nakir, wah, apalagi malaikat maut, wah susah diajak damai itu. Ya, nggak, saya pokoknya laporan ke aing lah, biar ini set beres lah. Ya, gitu. Babaturan jeung malaikat entom jeung jurig. Jurig ke bahasa jurig, bahasa jin. Jadi bahasa-bahasa kalam, bahasa-bahasa itu ada bahasana. Jadi bahasa Suryani, bahasa Imrani, bahasa Ajam, bahasa suruh binatang, bahasa hujan, bahasa angin, itu ayat. Saya tak habis pikir. Narasi-narasi menyerang Mama Gufron yang alih-alih berdasarkan riset menggunakan pengakuan-pengakuan mistis, seperti bertemu malaikat, bisa diyakini dan diikuti oleh banyak jamaah. Mengapa mereka termasuk? Mungkin sebagian dari masyarakat kita bisa lebih menyukai pemahaman dangkal bermodal pengakuan mistis tersebut daripada penjelasan ilmiah berbasis riset. Melihat hal ini, saya prihatin polemik yang tak sehat ini semakin menjadi-jadi. Benar, penyakit era media sosial pada saat ini memperparah keprihatinan tersebut. Kondisi di mana orang lebih menyukai ujaran kebencian ketimbang penjelasan ilmiah. Retorika-retorika berisi hasutan membenci lebih menarik daripada presentasi berbasis literatur dan riset. Terlebih, saat kondisi ini menyentuh isu sensitif, nasab habaib, yang berefek luas dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia. Setelah membuka kitab-kitab, setelah membuka data-data manuskrip, kitab-kitab hujah, di antaranya adalah kitab-kitab nasab, dasar nasab, termasuk juga kitab sejarah tentang masalah Ba'lawi, termasuk perkembangan sampai sekarang dan hubungan dengan nakobatul asrar, nakobah atau lembaga-lembaga pencatatan anak buku dengan Nabi seluruh dunia internasional dipun hubungi. Ternyata
Sudah banyak pakar yang membahas polemik nasab ini secara ilmiah baik melalui video maupun melalui tulisan. Salah satunya, seperti tulisan-tulisan Rumail Abbas, juga terdapat diskusi dia dengan Kiai Imad, dan Ben Sohib dalam tulisannya, Anhar Gonggong, Peter Carey, dan Jaringan Anti Habib. Ben Sohib yang juga merupakan Habib Plus Keraton menulis berdasarkan kegelisahan yang sama, kebencian rasistik anti Ba'alawi sudah terlewat ekstrim. Dalam tulisan panjang tersebut, Ben Sohib yang berlatar akademisi, berhasil memotret garis besar bermulanya polemik ini dengan berbasis riset dan data yang tidak memihak pada pro maupun kontra. Baginya, polemik ini begitu kompleks, ada persoalan sosiologis, historis, politik, rasisme dan lain-lain. Namun, dari berbagai respon ilmiah baik dalam bentuk tulisan maupun video, seolah tak memberikan dampak signifikan kepada publik. Derasnya media sosial dengan kekuatan video-video pendek di Instagram, YouTube, TikTok, jauh lebih memengaruhi akal sehat publik untuk menilai dan memahami polemik ini dengan jernih. Singkatnya, polemik Ba'alawi dalam pandangan saya selain berimbas pada kebencian dan perpecahan yang berlarut-larut, juga pada hilangnya akal sehat dan budaya diskusi ilmiah di dalam masyarakat muslim kita. Kebenaran dan ilmu sudah tidak lagi menarik dibanding dengan retorika kebencian yang dibungkus dengan narasi keagamaan. Ayo, salam kebajikan, semoga semua makhluk berbahagia. Salam Pancasila merdeka. Ini ada Mas Sugeng ini. Mas Sugeng katanya RA itu ngundang Kiai Imad, Haji Roma Irama, Mas Sugeng dan yang lain-lain pada tanggal 7 September untuk diskusi tertutup dengan si Fikri Sahab apa sih gitu ya. Jadi ya ini untuk semua masyarakat biar tahu gitu loh. Kita nanti soalnya kita anunya biasanya mereka kan sukanya framing, oh diundang ke RA tidak mau datang ya karena nggak mutu kan gitu kan Mas. Itu nggak tahu nggak ungguh yang datang RA ke tuan rumah, mereka tuh pengungsi. Iya ya. Nah, tapi kalau ketuanya RA datang si Taufik Segaf itu ya buta huruf ya itu. Ya datang aja. Ya, datang sinau itu ya. Iya. Benar itu yang disampaikan oleh Gus Yahya itu. Kalau mau sinau, kalau mau belajar, mau ngaji, kita siap mengajar gitu ya Mas ya. Iya gitu. Terus jangan sok-sokan gitu ya. Apa meneh Mas? Itu aja. Ayo mari kita selesaikan di generasi. Mari menyudahi kebencian dan perdebatan tidak sehat ini. Berdasarkan keprihatinan tersebut, saya ingin mengatakan, sebagai bentuk ikhtiar ilmiah, bahwa dasar polemik nasab Ba'alawi hari ini sudah tidak lagi ilmiah, melainkan kebencian dan rasis. Oleh sebab itu, kita perlu menyudahinya demi mengembalikan akal sehat dan menjaga masyarakat dari perpecahan. Saya sepakat dan mendukung respon bijak Habib Lutfi menanggapi polemik nasab tersebut pada momen kegiatan Muktamar Internasional Sufi di Pekalongan pada 30 Agustus 2023 lalu. Beliau mengajak khalayak untuk menyudahi perselisihan nasab ini dan jangan sampai membuat hubungan antara ulama dan habaib menjadi terpecah belah. Meskipun beliau tidak merespons isu tersebut secara langsung, namun kita sudah bisa menangkap pesannya secara tersirat, bahwa persoalan ini kontraproduktif dan hanya akan berpotensi memecah belah. Dalam arti, nasab seseorang, baik ia habaib atau bukan, biarlah menjadi tanggung jawab personal dirinya di hadapan Tuhan. Senada dengan kesimpulan Ben Sohib, memang ada sejumlah orang yang merasa dan bersikap seolah-olah dirinya merupakan satu-satunya keturunan Nabi Muhammad dan berkoar-koar dengan congkak, padahal ada jutaan keturunan Nabi di sini, baik yang berwajah Arab maupun berwajah Melayu, yang bermarga maupun yang tidak, yang memiliki catatan nasab maupun tidak, yang memajang gelar Habib, maupun tidak. Memang ekstremisme selalu melahirkan kesombongan di kedua kutubnya. Statement yang menyejukkan dan penuh dengan kerendahan hati dari sosok Ben Sohib, yang merupakan keturunan Habib sekaligus keraton, ini sudah lebih dari cukup untuk menjadi bahan refleksi kita semua. Kebencian yang ekstrim adalah akar persoalannya, termasuk dalam hal ini polemik nasab Ba'alawi. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Surah Al-Maidah, ayat 8.